Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sristia Hadi Putri dengan NIM 21050110043. Di sini saya akan mempraktikkan atau membuat tutorial dari aplikasi Smart PLS, sekaligus menganalisis hasil output dari pengaplikasian tersebut, di mana data yang saya olah ini merupakan data dari hasil kuesioner dengan judul Pengaruh Sosial Media dan Marketing Capabilities pada Performance Benefit Obtained yang dimediasi oleh Entrepreneurial Orientation. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Smart PLS yang ada pada device kita. Di sini saya sudah buka aplikasi Smart PLS-nya. Lalu kita import data yang sudah kita punya. Kita klik New Project. Di sini kita beri nama UAS Statistik. Kenapa saya memberi nama UAS Statistik? Karena salah satu tujuan membuat video ini juga untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah statistik. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik double klik ini untuk mengimpor datanya. Kita cari data yang sudah kita punya. Sebelum itu, kita pastikan data ini dari Excel dan data filenya itu diubah menjadi CSV. Lalu kita klik Open. Klik OK. Nah, setelah hasil runningnya sudah muncul, kita klik pada bagian UAS statistik ini. Di sini akan muncul jendela yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan dari aplikasi Smart PLS. Yang pertama di sini ada variabel X1 yang merupakan SM atau sosial media. Yang kedua ada X2 yang merupakan MC. Lalu ada variabel dependennya atau Y yang merupakan PBO. Lalu ada variabel mediasi yang merupakan EO. Di sini kita praktikkan satu-satu untuk semua variabelnya yang akan kita pindahkan ke jendela tersebut. Yang pertama, variabel X1 ini kita blok dan pindahkan ke jendela. Lalu yang kedua, variabel X2 kita blok dan kita pindahkan ke jendela. Yang ketiga, variabel mediasinya kita blok juga dan kita pindahkan ke jendela. Dan yang terakhir, variabel dependent atau Y kita pindahkan juga ke jendela. Di sini akan saya sesuaikan dulu bentuk atau susunannya.
kita ubah terlebih dahulu nama dari masing-masing variabelnya. Kita klik kanan, lalu kita rename. X1 ini kita beri nama sosial media. Dan yang X2 kita beri nama marketing capabilities. Mediasinya kita rename dan beri nama entrepreneurial orientation. Dan yang terakhir, variabel dependentnya kita rename dan beri nama performance benefit obtained. Kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya, kita koneksikan variabel X1, variabel X2, dan variabel mediasi dengan variabel dependent atau variabel Y. Di sini kita klik connect, lalu kita tarik saja, kita bikin garis dari variabel X1 ke variabel Y, dari variabel mediasi ke variabel Y, dan yang terakhir dari variabel X2 ke variabel Y. Kalau sudah connect semua, di sini bakal berubah warna menjadi biru. Setelah menggabungkan semua variabel ke variabel Y atau variabel PBO ini, kita hubungkan lagi antara variabel X1 dengan variabel X2 secara tidak langsung, yaitu melalui variabel mediasi atau variabel EO. Nah, setelah sudah connect semua, kita calculate, kita klik calculate, kita klik PLS algorithm. Nah, di sini ada tulisan start calculation, kita klik start calculation, lalu akan muncul seperti ini. Pertama-tama kita akan menganalisis validitas, yaitu dengan melihat outer loading-nya. Langsung saja kita klik outer loadings. Nah, ketika nilainya lebih dari 0,7 dan berwarna hijau, maka terpenuhi dan variabel yang digunakan adalah valid. Bisa dilihat di sini datanya itu adalah hijau semua. Selanjutnya kita lihat validitas diskriminannya, yaitu dengan klik diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini dimana untuk membandingkan nilai konstruk yang dituju, yang dimana harus lebih besar dari konstruk lainnya yang dibandingkan. Nah, selanjutnya untuk mengecek AV-nya dengan mengklik konstruk reliability dan validity, di mana AV ini nilainya harus lebih dari 0,5 dari hasil output, maka dapat dilihat juga bahwasannya nilai AV entrepreneurial orientation-nya itu 0,672, lalu marketing capabilities-nya 0,729, lalu performance benefits obtained yaitu 0,86, dan yang terakhir social media 0,659.
yang dimana semuanya ini nilai AV-nya di atas 0,5. Selanjutnya menganalisis output dari uji reliabilitasnya, yaitu convex alpha. Nah, bisa dilihat di sini pada nilai convex alpha-nya harus lebih dari 0,6. Nah, untuk keempat variabelnya ini, yang pertama ada sosial media, yang nilainya 0,968, yaitu terus performance benefit obtained-nya 0,909, lalu entrepreneurial orientation-nya 0,901, dan yang terakhir marketing capabilities-nya 0,876. Lalu uji composite reliability, di mana semuanya harus di atas 0,7. Ketika nilai dari composite reliability dari semua konstruk lebih dari 0,7, dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya itu tinggi dari keempat variabel tersebut. Nah, dari uji ini kita bisa lihat juga bahwa keempat variabelnya memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7. Yang pertama sosial media di 0,9, lalu performance benefit obtained di 0,9, entrepreneurial orientation-nya 0,9, dan yang terakhir marketing capabilities-nya 0,9. Selanjutnya menguji inner model dengan melihat R-square. Di sini kita klik R-square. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilai R-square-nya, di mana nilai entrepreneurial orientation R-square-nya itu 0,6, dan performance benefit obtained-nya itu 0,6. Hal ini dapat melihat dengan collinearity statistik serta dengan koefisien. Selanjutnya kita lihat nilai collinearity statistik. Di sini kita klik collinearity statistik atau FIF. Di sini bisa terlihat bahwa nilai PIF-nya itu dari semua variabel berwarna hijau. Selanjutnya untuk melihat koefisien, kita klik UAS statistik ini atau jendela yang di awal tadi, kita klik calculate lagi, kita klik bootstrapping, lalu kita klik start calculation. Nah, di sini sudah keluar, selanjutnya kita klik path coefficient yang di bawah ini. Nah, dari path coefficient ini muncul hasil bahwasannya terdapat 5 variabel yang berwarna hijau atau dapat diartikan positif. Baik, itu saja praktik atau tutorial dari aplikasi Spark PLS saya, sekaligus menganalisis hasil output data yang saya olah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.